warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Putri dengan NIM 230913261123. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang pengumpulan data, pengambilan sampel, dan pengolahan data. Pengumpulan data merupakan tahapan yang sangat penting untuk mengetahui karakteristik dari sampel atau populasi. Pengumpulan data ada 3, yaitu sumber data, cara pengumpulan data, dan banyak data yang diambil. Sumber data ada 3, yaitu sumber data primer, sekunder, dan tersier. Data primer yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri seperti wawancara atau informasi yang dibagikan melalui kuesioner. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti melalui perantara pihak lain. Contohnya, peneliti meminta data dari jumlah pasien. Data tersier yaitu data yang dikumpulkan oleh para ahli, penulis, atau peneliti lainnya. Cara pengumpulan data yaitu ada observasi, yaitu merupakan pengumpulan data secara langsung dengan mengamati objek yang akan diamati. Yang kedua, penelusuran literatur, yaitu pengamatan tidak langsung, yaitu mengumpulkan data dilakukan dengan mengamati laporan. Selanjutnya ada wawancara, yaitu tanya jawab yang dilakukan peneliti dengan informan, yaitu wawancara dapat mengetahui pengetahuan, sikap, pendapatan, dan pengalaman seseorang yang dipilih sebagai objek yang akan diteliti. Selanjutnya kuesioner, yaitu dengan mempersiapkan daftar pertanyaan yang daftar isinya yang diisi berdasarkan kuesioner. Yaitu banyaknya data yang diambil berdasarkan sensus dan sampling. Sensus yaitu pengumpulan data yang diambil ke seluruh populasi untuk diselidiki atau diteliti. Contohnya sensus penduduk di Indonesia yang diambil sekali dalam 10 tahun. Yang kedua, melalui sampling, pengumpulan data dengan mengambil berbagai anggota populasi untuk diselidiki. Pengambilan sampling dilakukan dengan 2 cara, yaitu random dan non-random. Dari kedua yaitu pengambilan sampel, yaitu ada populasi. Populasi yaitu adalah keseluruhan sesuatu yang akan diteliti. Yang kedua ada sampel, yaitu bagian dari populasi yang menjadi objek dari penelitian. Teknik pengambilan sampel ada 2, yaitu random sampling dan non-random sampling. Random sampling yaitu proses pengambilan sampel dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama pada setiap anggota populasi untuk menjadi anggota sampel. Teknik pengambilan sampel yaitu berdasarkan random sampling, yaitu ada sistematik random sampling, yaitu prosedur pengambilan sampel setiap urutan ke K dari titik awal yang dipilih secara random, di mana K sama dengan jumlah anggota populasi dibagi jumlah anggota sampel. Selanjutnya stratified random sampling, yaitu populasi dibagi menjadi beberapa strata, kemudian pengambilan sampel dilakukan dalam setiap strata, baik secara simple random sampling maupun secara sistematik random sampling. Selanjutnya berdasarkan cluster random sampling, yaitu pengambilan sampel dilakukan terhadap sampling unit yang terdiri dari satu kelompok atau cluster unsur-unsur populasi. Selanjutnya yaitu multistage kultur random sampel, yaitu pengambilan sampel dilakukan terhadap sampling unit yang terdiri dari satu kelompok unsur-unsur populasi secara bertingkat, baik bertingkat 2 atau lebih. Pada non-random sampling, yaitu sampel tanpa sengaja atau accidental sampling. Yang kedua, sampel berjatah, yaitu kuota sampling. Yang ketiga, sampel dengan pertimbangan tertentu, yaitu purposive sampling. Yang keempat, sampling total. Yang kelima, snowball sampling.
Selanjutnya materi yang ketiga yaitu pengolahan data. Yang pertama ada editing. Editing harus lengkap, jelas, relevan, dan konsisten. Yaitu semua pertanyaan sudah terisi jawabannya. Jawaban pertanyaan apakah tulisannya sudah jelas. Jawaban yang tertulis apakah relevan dengan pertanyaan. Apakah antara beberapa pertanyaan berkaitan, isi jawabannya konsisten. Dua yaitu coding, yaitu kegiatan merubah data bentuk huruf menjadi data berbentuk angka atau bilangan. Contohnya memberikan kode seperti misalnya SD, SMP, atau SMA misalnya dengan kode 0, 1, 2 dan seterusnya. Yang ketiga ada proses, yaitu entry data kuesioner ke paket program komputer atau SPSS for Windows. Yang keempat cleaning, yaitu pengecekan kembali data yang sudah di-entry apakah ada kesalahan atau tidak. Tujuannya cleaning data yaitu mengetahui missing data, mengetahui variasi data, dan mengetahui konsistensi data. Sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.